Alun-alun Purworejo didirikan berdasarkan pakem yang ada, yaitu berbentuk segi empat dan di tengahnya terdapat dua buah pohon beringin. Alun-alun dibangun saat kota Purworejo didirikan pada tahun 1830 sebagai ibu kota Kabupaten baru setelah Kesultanan Yogyakarta melakukan penyerahan kekuasaan Karisudenan Bagelen kepada Hindia Belanda akibat Perang Diponegoro. Di tengah alun-alun Purworejo terdapat dua buah pohon beringin. Di sebelah kanan saya pohon beringin ini bernama Ki Suryo Putra dan di sebelah kiri saya bernama Ki Dewa Atmaja. Konon, pohon beringin ini didatangkan langsung dari Kesultanan Yogyakarta. Ki Dewa Putra dan Ki Suryo Atmaja merupakan keturunan Waringin Kulung, yaitu pohon beringin yang ada di alun-alun utara Yogyakarta. Yang sisi alun-alun Purworejo terdapat alun-alun Ambayan yang di sebelah kiri saya terdapat patung Hindia dan di sebelah kanan saya terdapat patung sedangkan yang berada di belakang saya merupakan patung bagi yang belum tahu bahwa merupakan alun-alun khas Purworejo terbuat Di sisi utara alun-alun Purworejo, Tugu Peringatan 5 Tahun Indonesia Merdeka hingga kini masih berdiri kokoh dan pada badan tugu itu masih terlihat jelas tulisan Peringatan 5 Tahun Merdeka. Kemudian di atasnya terdapat lambang Garuda Pancasila dan 5 silanya. Meski belum masuk sebagai cagar budaya, namun tugu itu memiliki makna yang cukup penting, yakni peneguhan kedaulatan Republik Indonesia setelah agresi militer Belanda serta setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB, di mana salah satu hasil dan isinya adalah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Salah satu budayawan dan pemerhati sejarah di Purworejo, Sukoso DM mengungkapkan, tugu tersebut dibuat pada masa Bupati pertama Purworejo setelah Indonesia merdeka, yakni Surarjo Sastro Diprojo. Menurutnya, akhir 1949 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia lewat Konferensi Meja Bundar. Terus pada akhirnya tahun berikutnya 1950, tahun kelima kemerdekaan, dibuat Tugu Peringatan 5 Tahun Merdeka. Hanya saja pada tahun 1980-an, sebagian badan tugu yang ada tulisannya hingga ke dasar ditutup menjadi berbentuk seperti kelopak-kelopak bunga padma. Dengan keberadaannya di sisi utara alun-alun yang dalam arti Indonesia untuk lepas dari penjajah Belanda termasuk di Purworejo, di antaranya peperangan di sekitar Sejiwan, sekitar Loano, sekitar perbatasan Kebumen, juga pertempuran tentara pelajar di Wareng. Kabid Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dikparbud Purworejo Agung Pranoto mengungkapkan Tugu Peringatan 5 Tahun Merdeka yang dibangun oleh Pemkab tersebut belum termasuk sebagai cagar budaya. Menurutnya, suatu benda atau bangunan untuk masuk sebagai cagar budaya harus melalui serangkaian proses seperti pendataan, registrasi, dan penilaian. Perawatan tugu tersebut berlanjut baru sejak tahun 2018 masuk ke unit pelaksana teknis atau UPT pengelolaan kawasan alun-alun pada Dinperbud. Berdasarkan naskah Bapeda Purworejo, pendopo kabupaten dibangun tahun 1840. Setelah pendopo kabupaten dibangun, rumah pendopo yang lama diwariskan kepada menantunya yang kemudian dipindah ke Kampung Suronagaran. Pendopo kabupaten yang lama kini bisa dilihat di Hotel Suronagaran Purworejo. Tentu saja, setelah sebelumnya dilakukan perbaikan antara pendopo tersebut sempat terbengkalai 2 tahun tidak terurus. Pendopo lama yang berukuran 12x12 dan berbentuk joglo tersebut juga terbuat dari kayu jati. Hanya saja tidak jelas asal-usul kayu jati itu. Joglo Pendopo Kabupaten Purworejo memang mirip dengan bangunan pendopo Keraton Purwakarta. Berdiri di atas tanah seluas 240 x 260 meter. Hanya berada di sebelah utara alun-alun
dengan orientasi arah selatan. Sebelah depan berhalaman luas dibatasi pagar tembok setengah dinding dengan gapura joglo di tengahnya. Secara umum, bangunan terbagi menjadi dua bagian, yaitu bangunan pendopo dengan bangunan induk yang dihubungkan dengan selasar atau galeri. Pendopo Kabupaten Purworejo merupakan bangunan terbuka tanpa dinding. Saat sekarang, atap joglo sudah ditutup dengan genteng pletok kodok. Lantainya cukup tinggi dibandingkan tanah dengan 3 trap undakan dan sudah dipasang tegel. Atap utama ditopang oleh 4 soko guru, 12 soko rowo, dan 20 soko emper dari kayu jati persegi, serta soko goco yang terbuat dari besi. Soko guru dihiasi dengan ornamen warna emas, berdiri di atas umpak batu dengan mustaka melebar yang dihiasi dengan motif daun. Baik soko emper maupun soko rowo dihubungkan dengan balok gantung. Pada pertemuan soko rowo dan murpad dihiasi ornamen yang sekarang dicat warna emas. Pada sisi utara dan sebagian sisi timur serta barat terdapat pagar kayu berornamen. Bangunan induk atau rumah dinas bupati merupakan bangunan tempat tinggal bupati. Bangunan ini dihubungkan dengan selasar, atap pelana ditutup dengan genteng yang ditopang dengan 4 buah kolom kayu persegi. Bangunan induk berpanjang dengan atap limasan majemuk. Bangunan induk dibatasi dinding tembok. Rumah dinas bupati mempunyai arti filosofis Keraton Surakarta. Sumbu imajiner utara sampai selatan. Menghadap selatan berarti menghadap laut kidul. Tempat bersemayamnya Nyai Roro Kidul yang dipercaya orang Jawa sebagai penguasa Laut Kidul. Selain itu, dengan menghadap selatan supaya tidak membelakangi Keraton Surakarta. Integritas langgam merupakan perpaduan antara gaya tradisional dengan gaya indeks arsitektur. Menurut sejarah politik, pada masa itu sudah terjadi pergeseran pola tata kuno yang dikembangkan oleh kerajaan. Terjadinya pergeseran karena adanya kepentingan kerajaan dan kepentingan kolonial. Kediaman penguasa kolonial berada di sebelah selatan alun-alun menghadap utara, sementara penguasa kerajaan di sebelah utara alun-alun menghadap selatan. Posisi tersebut bertujuan agar penguasa kolonial selalu bisa melakukan kontrol terhadap penguasa kerajaan. Pendopo yang dibangun oleh Cokronegoro I itu kemudian dipugar oleh Cokronegoro II pada tahun 1891 sampai 1892. Hal itu ditunjukkan dengan Cakro Sengkala Wiku Wiworo Sariro Tunggal 1891 dan selesai dengan Candra Sengkala Nambah Terus Murti Ningrat 1892. Sampai sekarang pendopo Kabupaten Purworejo warisan Cokronegoro I tersebut masih berdiri kokoh. Purworejo kini telah mempunyai kesenian yang diberi nama dengan Gedung Kesenian Sarwo Edi Wibowo. Dulunya gedung ini merupakan gedung bioskop Togelen yang direnovasi dengan nilai Rp4.491.210.000. Keberadaan gedung ini diharapkan menjadi wahana perkembangan seni budaya di Purworejo. Peresmian gedung ini dilakukan oleh Bupati Purworejo Dr. Andes Haji Mahsun Zain pada hari Sabtu 5 Januari 2013. Gedung
ini diresmikan oleh Bupati Purworejo, Dr. Andes Haji Mahfud Zaid pada hari Sabtu 5 Januari 2013. Dalam peresmian itu, selain dihadiri oleh tokoh umum, pimpinan daerah, juga dihadiri oleh Beduk Kiai Bagelen berada di Masjid Agung Kauman, yaitu terletak di barat alun-alun Kota Purworejo. Beduk ini dibuat pada masa pemerintahan Raden Cokronegoro I. Beduk ini dibuat bersamaan dengan Masjid Agung Kauman yang selesai pada tahun 1834 Masehi. Beduk Kiai Bagelen dibuat menggunakan kayu jati yang berasal dari desa Pendowo atau yang biasa kita sebut dengan jenar. Setelah pembuatannya selesai, beduk ini kemudian dibawa ke Masjid Agung Kauman dengan diiringi instrumen gamelan serta penari tayub. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan melelahkan, kemudian beduk ini sampai di Masjid Agung Kauman. Beduk Kiai Bagelen merupakan beduk terbesar di dunia sebagai tanda waktu sholat.